Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi di Trimahardika Channel untuk belajar matematika. Dan pada kesempatan kali ini, kita akan membahas soal-soal dari babak penyisian OSN SD 2022 yang kemarin terlaksana pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2022. Soal ini adalah beberapa soal yang berhasil dicatat oleh siswa dan dari beberapa yang sudah email ke saya untuk minta dibahaskan. Jadi mohon maaf apabila nantinya ternyata soal ini tidak sama persis, pembahasan ini juga tidak urut, dan mungkin bahkan pembahasan ini tidak semuanya bisa dibahas karena mungkin soal-soal yang masuk ke saya hanya terbatas. Dan perlu saya sampaikan bahwa tujuan dari pembahasan ini bukanlah untuk membuat kecewa ataupun penyesalan bagi kalian yang sudah mengerjakan dengan jawaban yang salah. Akan tetapi di sini harapannya agar bermanfaat untuk OSN di tahun-tahun berikutnya. Oke, langsung saja kita menuju ke soal yang pertama. Hasil dari 2/3 ditambah 2/15 ditambah 2/35 ditambah 2/63 ditambah 2/99 sama dengan titik-titik. Apakah A 9/10, B 10/11, C 11/12, ataukah D 12/13? Oke, bagi kalian semua yang baru saja menemukan channel ini, jangan lupa untuk subscribe agar tidak ketinggalan pembahasan di video-video berikutnya. Kita selesaikan ya. Jadi, bentuk soal penjumlahan pecahan seperti ini bisa kita ubah ya. Karena penyebutnya kalau kita amati, ini adalah hasil perkalian bilangan ganjil ya. Jadi, kalau yang ini 1 kali 3, yang berikutnya 3 kali 5, yang berikutnya 5 kali 7, yang berikutnya 7 kali 9, dan yang paling belakang itu 9 kali 11. Sehingga bisa kita ubah menjadi seperti ini. 2/1 kali 3 ditambah 2/3 kali 5 dan seterusnya. Dan silahkan diingat kembali, saya pernah menerangkan di video sebelumnya, yaitu tentang soal KSM, bahwa jika ada A per B kali C, itu ternyata sama dengan 1/4 dari C dikurangi B, itu dikalikan dengan A per B dikurangi A per C. Ya, sehingga bentuk dari 2/1 kali 3 itu bisa diubah menjadi setengah dikali 2/1 dikurangi 2/3 ya, karena ini selisihnya 2 ya, penyebutnya ini 1 dan 3 itu kan selisih 2, sehingga di sini 1/2 atau setengah dikalikan 2/1 dikurangi 2/3. Demikian juga yang ini selisihnya sama yaitu 2, sehingga menjadi setengah dikali 2/3 dikurangi 2/5. Seperti itu ya. Dan seterusnya, yang ini setengah dikali 2/5 dikurangi 2/7, yang ini setengah dikali 2/7 dikurangi 2/9, dan yang paling belakang itu menjadi setengah dikali 2/9 dikurangi 2/11. Nah, kalau kita amati, semuanya mempunyai nilai setengah, sehingga menurut sifat distributif, setengahnya ini bisa kita keluarkan menjadi setengah dikalikan dengan ini ya, 2/1 dikurangi 2/3 ditambah 2/3 kurangi 2/5 ditambah 2/5 kurangi 2/7 ditambah 2/7 kurangi 2/9 ditambah 2/9 kurangi 2/11. Nah, di sini bisa kalian amati, kalau negatif 2/3 kemudian ditambah 2/3 itu kan 0 ya, sehingga ini kita coret, ini habis. Negatif 2/5 ditambah 2/5 itu juga 0, ini kita coret lagi. Yang ini juga 0, yang keempat ini juga 0, sehingga yang tersisa yang ada di dalam kurung itu tinggal 2/1 dikurangi 2/11. Bisa kita ubah setengah dikali 2/1 dikurangi 2/11. Kalau sudah seperti ini, yang ada di dalam kurung ini kita samakan penyebutnya ya, pengurangan pecahan menjadi penyebut 11 semua, sehingga menjadi 22/11 dikurangi 2/11. Atau kalau sudah kita kurangkan, yang di dalam kurung ini menjadi 20/11 ya. Kalau kita coret, bagi 2, itu hasilnya 10/11. Jadi, jawabannya adalah yang B, 10/11. Kita menuju ke soal yang lain. Perhatikan gambar berikut. Di situ ada sudut-sudut tertentu mulai dari A sampai L ya, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L. Yang ditanyakan adalah nilai dari A ditambah B ditambah D ditambah E ditambah H ditambah I adalah titik-titik. Apakah A 720 derajat, B 540 derajat, C 360 derajat, ataukah D 900 derajat? Sekali lagi saya sampaikan, mungkin
soalnya berbeda atau angkanya berbeda atau urutan pilihan gandanya berbeda, karena ini hanya soal dari beberapa yang sempat diingat oleh siswa ataupun peserta. Oke, bagaimana menjawabnya? Di dalam soal tidak ada angka sama sekali, padahal pilihan gandanya semua berbentuk angka. Lalu bagaimana? Dalam hal ini, yang perlu kalian ketahui adalah dua hal. Yang pertama, harus ingat bahwa jumlah sudut dalam sebuah segitiga itu adalah 180 derajat. Dan yang kedua, bahwa sudut yang bertolak belakang itu besarnya sama. Ya, dalam hal ini ada sudut C sama J. C dan J itu adalah sudut yang saling bertolak belakang, sehingga ini besarnya adalah sama. Kita tulis C sama dengan J. Demikian juga F itu sama dengan L ya, F sama dengan L, demikian juga G itu sama dengan K. Dan ingat bahwa yang di tengah ini, JKL ini adalah segitiga, sehingga J ditambah K ditambah L itu pasti 180 derajat. Nah, perlu kalian ketahui, karena C sama dengan J, padahal ABC ini juga segitiga yang jumlahnya juga sama 180 derajat. Kalau C itu sudah sama dengan J, otomatis sisanya A ditambah B itu pasti akan sama dengan K ditambah L. Ya, bukan berarti B sama dengan K dan A sama dengan L atau sebaliknya tidak, tetapi A ditambah B itu akan sama dengan K ditambah L berapapun besarnya. Sehingga kita tulis bahwa A ditambah B itu sama dengan K ditambah L. Dengan cara yang sama, karena F itu sama dengan L, sehingga J ditambah K itu pasti sama dengan D ditambah E. Atau kita tulis D tambah E itu sama dengan K ditambah J, atau J tambah K itu sama ya. Lalu, dengan cara yang sama juga, karena G itu sama dengan K, otomatis sudut H ditambah I itu hasilnya akan sama dengan J tambah L, ya kan? Karena GHI juga segitiga, JKL juga segitiga. Kalau G udah sama dengan K, otomatis sisanya H ditambah I itu akan sama dengan J ditambah L. Kita tulis H tambah I itu sama dengan J tambah L. Ya, apa yang ditanyakan? A tambah B tambah D tambah E tambah H tambah I. Seperti ini ya. Sehingga bisa kita ubah ya, A tambah B itu kan sama dengan K tambah L ya. Kita tulis K tambah L. Lalu ditambah lagi dengan D tambah E, itu berarti J tambah K. Kita tulis seperti ini. Lalu H tambah I itu sama dengan J ditambah L. Nah, ternyata kalau kita amati ini J-nya 2 kali, K-nya 2 kali, L-nya juga 2 kali. Bisa kita tulis 2J ditambah 2K ditambah 2L. Atau kalau kita keluarkan angka 2-nya itu menjadi 2 kali J ditambah K ditambah L. Padahal J tambah K tambah L itu adalah 180 derajat. Berarti sama dengan 2 kali 180 derajat atau 360 derajat. Jawabannya adalah yang C. Kita lanjutkan ke soal yang lain. Anita menabung 10% dari uang jajan yang diperolehnya tiap bulan. Ia memperoleh penghargaan sebagai juara OSN berupa uang tunai sebesar 3 kali uang jajan bulanannya. Dari uang penghargaan tersebut, ia menyisihkan 2/3-nya untuk tabungan. Setelah 1 tahun, jumlah uang tabungan Anita adalah Rp2.400.000. Berapakah uang jajan yang diperoleh Anita tiap bulan? Oke ya, apakah A Rp600.000, B Rp650.000, C Rp700.000, ataukah D Rp750.000? Oke, kita selesaikan ya. Jadi setiap ada soal seperti ini, berapakah uang jajan yang diperoleh Anita tiap bulan, itu kita misalkan sebagai sebuah huruf agar kita lebih mudah menyebutnya atau menulisnya ya. Jadi kita misalkan bahwa uang jajan per bulan itu adalah N. Nah, berarti karena Anita menabung 10% dari uang jajan bulanannya, berarti yang ditabung itu tiap bulan itu adalah 10% dari N, ya, 10% dari N, tapi sebanyak 12 kali, karena di sini ada kalimat setelah 1 tahun, ya. Berarti yang ditabung itu adalah 12 kali dari 10%-nya N, ya, 12 kali dari 10/100-nya N. Nah, kemudian ditambah dengan 2/3 dari bonus OSN tadi ya, 2/3 dari hadiah OSN. Karena hadiah OSN itu 3 kali lipat dari N atau 3 kali lipat dari besar uang jajannya, berarti kita tulis ditambah dengan 2/3 kali 3N. Sehingga ini adalah 12 kali dari 10% uang jajan,
setelah ditambah dengan 2/3 dari bonus OSN, itu sama dengan Rp2.400.000. Kalau sudah seperti ini, bisa kita coret ya, ini kita bagi 10 semua, hasilnya 10. Lalu yang ini bagi 3 semua ya, ini tinggal 2N. Ya, sehingga menjadi 12/10N atau 12/10 itu kan sama dengan 6/5 ya. 6/5N ditambah 2N. 6/5N ditambah 2N itu sama dengan Rp2.400.000. Kalau ini kita jumlahkan, bisa kita samakan dulu penyebutnya. 2 ini bisa kita ubah menjadi 10/5 ya. Sehingga menjadi 6/5 ditambah 10/5N itu sama dengan Rp2.400.000. Atau kalau ini kita jumlahkan menjadi 16/5N itu sama dengan Rp2.400.000. Berarti N-nya berapa? Ya berarti 2.400.000 ini dibagi 16/5 ya. 2.400.000 dibagi 16/5, atau ini dibalik menjadi perkalian, 2.400.000 dikali 5/16. Ini bisa kita coret ya, bagi 8. Bagi 8 hasilnya ini 3, ini 2 ya. Lalu 3 kali 5 kan 15 ya. 15 nolnya 5, berarti kan 1.500.000. 1.500.000 bagi 2 berarti sama dengan Rp750.000. Jadi jawabannya adalah yang D. Kita lanjutkan ke soal yang lain. Perhatikan pola berikut. Berapa banyak persegi yang diarsir pada pola ke-25? Yaitu apakah A 37, B 36, C 38, atau D 39? Oke, kita selesaikan ya. Jadi, kita perhatikan polanya. Pola ke-1 itu 3 persegi, yang kedua itu 4, kemudian 6, kemudian 7, kemudian 9 ya. Berarti polanya seperti ini, pola bilangan membentuk 3, 4, 6, 7, 9. Ternyata polanya itu adalah dari 3 ke 4 itu tambah 1, dari 4 ke 6 itu tambah 2, dari 6 ke 7 itu tambah 1, dan kemudian tambah 2. Sehingga polanya tambah 1, tambah 2, tambah 1, tambah 2. Atau kalau kita amati dengan diberi jarak 1 angka, dari 3 ke 6 itu kan ditambah 3. Dari 6 ke 9 itu juga ditambah 3. Dan ternyata dari 4 ke 7 itu juga ditambah 3. Sehingga kalau ini kita lanjutkan, berarti kan 7 tambah 3 ini ya hasilnya 10. Lalu kita lanjutkan lagi, 9 tambah 3 berarti 12 ya. Lalu berikutnya kita tambah 3 lagi, itu 13. Lalu berikutnya 12 tambah 3 lagi, ini adalah 15, dan seterusnya. Ini boleh kalian kerjakan secara manual sehingga sampai pada ke pola yang ke-25 itu juga boleh. Jadi cara manual juga bisa dipakai apabila itu lebih cepat daripada cara rumus ya. Jadi soal olimpiade itu bisa menggunakan cara mana yang lebih cepat ya. Kalau kita belum kepikiran bagaimana rumusnya, kita kerjakan aja secara manual itu sampai ke pola ke-25, nanti akan terjawab angkanya berapa. Dengan cara seperti ini, tambah 3, dan seterusnya. Atau kalau misalnya suatu saat kalian menemui soal seperti ini dan ternyata yang ditanyakan bukan pola ke-25 tapi pola ke-100 atau 1000 misalnya, itu kan sangat tidak efektif jika dengan cara manual. Maka di video ini perlu saya jelaskan kalau ada soal seperti ini, kita amati karena yang ditanyakan adalah suku yang ke-25, artinya kita pola yang ganjil yang ditanyakan. Perhatikan barisan bilangan yang bawah ini ya, yang 3, 6, 9, dan seterusnya, itu nanti pola ke-25 pada barisan yang atas itu otomatis akan menjadi pola yang ke-13 untuk barisan yang bawah ya. Karena di sini 3, 6, 9, 12, dan seterusnya itu akan menjadi pola yang ke-13 atau U13. Nah, kalau kita amati, pola ke-1 adalah 3 kali 1, pola kedua adalah 3 kali 2, pola ketiga adalah 3 kali 3, berarti pola ke N atau UN itu sama dengan 3 kali N. Sehingga untuk pola yang ke-13 berarti 3 kali 13, yaitu sama dengan 39. Jawabannya adalah yang D. Oke, kita menuju ke soal yang lain, soal yang terakhir ya di video ini. Pak Guru akan memeriksa 105 lembar jawaban siswa yang harus diselesaikan dalam 5 hari. Setiap hari Pak Guru akan menyelesaikan 8 lembar lebih banyak dari hari sebelumnya. Berapa lembar jawaban yang diperiksa Pak Guru pada hari ketiga? Oke ya, apakah A 21, B 18, C 16, atau D 13? Kita selesaikan ya. Jadi dalam hal ini kita misalkan dulu banyaknya lembar jawaban pada hari pertama atau hari ke-1 ya. Misal banyak lembar jawaban pada hari pertama itu kita misalkan A. Berarti kalau misalkan kita sebutkan semua dari hari ke-1 sampai hari ke-5,
berarti hari ke-1 kita anggap A, lalu hari kedua dan seterusnya itu ditambah 8 terus ya, karena di sini ada kalimat setiap hari Pak Guru akan menyelesaikan 8 lembar lebih banyak dari hari sebelumnya. Sehingga jika hari pertama itu A, maka hari kedua adalah A ditambah 8. Hari ketiga ya A tambah 8 ini ditambah 8 lagi, berarti A ditambah 16. Tambah 8 lagi berarti A tambah 24, dan ditambah 8 lagi berarti A tambah 32. Nah, ini semua ke 5 hari tersebut kalau kita jumlahkan itu menjadi, ini kan 5A ya, A-nya 5 kali, kemudian 8 tambah 32 itu 40, 16 tambah 24 itu juga 40, berarti 5A ditambah 80 ya. Padahal total dari 5 hari tersebut kalau dijumlah itu harus ada 105 lembar sesuai soal ya. Sehingga 5A ditambah 80 itu sama dengan 105. Berarti 5A berapa? 5A adalah 105 dikurangi 80, atau 5A sama dengan 25 ya. Kalau 5A itu 25 berarti A-nya pasti 5 ya. Nah, kita lihat yang ditanyakan hari keberapa. Berapa lembar jawaban yang diperiksa Pak Guru pada hari ketiga. Berarti kita cukup lihat pada hari ketiga ini A ditambah 16, padahal A-nya 5. Berarti 5 tambah 16 yaitu sama dengan 21. Jawabannya adalah yang A. Atau kalau misalkan kalian penasaran hari ke-1, ke-2, ke-4, ke-5 ya tinggal diganti aja ya. Karena A-nya adalah 5, otomatis semuanya menjadi seperti ini. Hari ke-1 5, hari kedua ya 5 tambah 8, hari ketiga ya 13 tambah 8, dan seterusnya. Oke, demikian. Semoga bermanfaat dan mudah dipahami. Jangan lupa untuk selalu dukung channel ini dengan cara klik like, comment, share, dan juga subscribe agar nantinya channel ini lebih berkembang lagi dan bermanfaat bagi banyak orang. Terima kasih sudah menyaksikan. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.